Kenapa? Bismillahirrohmanirrohim. Sebentar suaranya. Cek. Cek, cek. Kedengeran. Cek, cek. Oke, sudah. Oke. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, teman-teman semua. Di pagi hari yang cerah ini, kita akan jalan-jalan ke Latvia bertemu dengan Mas Afnan ya. Jadi Mas Afnan ini adalah penerima beasiswa ISMA tahun 2021-2022 di Latvia ya. Oke, sebelum kita mengenal lebih jauh Mas Afnan, saya ingin sedikit memohon bantuan teman-teman yang hadir di Zoom pagi ini untuk mengganti namanya. Silahkan diganti menggunakan nama, kemudian underscore jurusan masing-masing ya. Oke, terima kasih banyak. Oke, teman-teman, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran semua teman-teman pada pagi hari ini dalam acara seperti biasa talk series acara mingguan kita ya, yaitu Tips Jitu Meraih Beasiswa ISMA 2022. Siapa aja nih yang sudah siap daftar untuk ISMA 2022? Terutama untuk bahasanya ya, Mas Afnan, kemampuan bahasanya. Dulu Mas Afnan menggunakan apa? IELTS, TOEFL, atau Duolingo ya? Kemarin saya menggunakan Duolingo untuk Duolingo ya. Iya. Oke, ya siap. Nanti ini bisa share-share ya ke teman-teman kira-kira apa aja sih tips-tips supaya bisa lulus dalam mendaftar beasiswa ISMA. Tentunya syarat yang pertama adalah harus daftar ya. Kalau tidak daftar pastinya tidak akan lulus. Oke, nanti ada tips-tips bagaimana menjawab interview, saat interview ada tips-tips saat melengkapi berkas, saat mendaftar beasiswa, dan kenapa sih Mas Afnan ini memilih Latvia. Oke, langsung saja. Ini adalah Mas Afnan. Mas Afnan adalah mahasiswa dari jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Terapan yang mendapatkan beasiswa di Latvia. Silahkan Mas Afnan presentasi. Terima kasih. Oke, baik. Selamat pagi teman-teman. Terima kasih sudah hadir di bincang-bincang pagi hari ini. Saya akan sedikit sharing mengenai perjalanan saya mengikuti ISMA di Daugavpils University. Sebentar, saya coba share. Mohon maaf ini karena pakai dua device, jadi boleh minta tolong di accept untuk share screen. Satunya Afnan? Namanya Afnan juga, yang nggak pakai kamera.
Oke, tunggu sebentar. Afnan juga. Oke. Yes. Oke. Sudah? Oke. Apakah sudah terlihat layarnya? Oke. Sudah Baik. terlihat. Oke. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan kembali, nama saya Afnan Sultanifudin, biasa dipanggil Afnan. Saya dari jurusan Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi Terapan. Alhamdulillah, pada semester kemarin saya diberi kesempatan untuk ikut serta dan lolos pada ISMA, dan universitas yang saya pilih adalah Daugatus University. Nah, mungkin pengenalan awal seperti biasa sih, ISMA, Indonesia International Student Mobility Award, merupakan kegiatan pertukaran mahasiswa internasional yang masuk dalam bagian dari MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yang dinaungi oleh Dirjen Dikti, yaitu Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi. Dan beasiswa ini difokuskan untuk kita yang masih S1, yang tertarik untuk belajar di luar selama 1 semester. Nah, teman-teman bagi yang ingin mengecek perkembangan dan lain sebagainya, bisa cek di website ISMA atau di IG ISMA. Linknya udah tertera. Itu tadi. Selanjutnya adalah proses seleksi. Kemarin, ketika saya mendaftar, ada beberapa yang harus disiapkan, yaitu yang pertama adalah tes bahasa Inggris. Waktu kemarin saya ikut Duolingo, karena pertama itu yang paling mudah dalam artian kita bisa ngelakuin tesnya dari rumah, lalu juga biayanya tidak terlalu mahal, jadi saya memilih Duolingo. Selain itu, menurut saya jika teman-teman pakai Duolingo juga, jadi di website Duolingo tuh ada latihan gratis teman-teman, jadi selama persiapan ini, saran saya bagi teman-teman yang mau pakai Duolingo, bisa banget untuk selalu ikut tes yang 15 menit itu, karena semakin teman-teman lancar, nanti akan semakin terbiasa mengerjakan tes-tes yang ada di Duolingo. Jadi Duolingo itu semakin teman-teman bisa, soalnya akan semakin advance gitu. Jadi menariknya Duolingo itu, makanya kemarin aku beli Duolingo. Lalu esai kemarin kita diberi beberapa pertanyaan gitu tentang kenapa kamu memilih universitas yang tujuh, apa yang akan kamu beri ke feedback nanti ke Indonesia. Jadi harapan saya adalah ketika teman-teman mengerjakan esai, kalau bisa teman-teman benar-benar memantapkan sebetulnya kenapa sih pengen ikut ISMA, apa yang pengen didapetin, feedbacknya yang akan diberikan ke Indonesia apa, karena itu akan menjadi garis besar nanti ketika interviewer akan menanyakan berbagai pertanyaan itu dari esai teman-teman. Jadi kalau bisa esainya dipersiapkan matang-matang, didiskusikan dengan dosen pembimbing, atau sekiranya ada kakak kelas yang pernah ikut pertukaran, coba ditanyain, Kak ini udah sesuai atau belum, atau ada masukan atau enggak. Jadi esainya ini benar-benar teman-teman persiapkan sedemikian rupa supaya hasilnya maksimal. Lalu transkrip nilai di sini adalah karena kemarin saya baca di peraturan terbaru harus di atas 3, harapannya teman-teman yang ingin ikut di tahun ini atau di tahun depan dipersiapkan untuk IPK-nya secara keseluruhan harus 3. Lalu CV-nya dibuat semenarik mungkin karena nanti diupload di websitenya. Dan bagi teman-teman yang lagi persiapan nih, bisa sembari ikut kegiatan-kegiatan perlombaan atau yang akademik dan non-akademik, atau organisasi internasional atau nasional atau organisasi dalam kampus, itu bisa dapat mendukung teman-teman lolos pada proses seleksi berkas. Nah, setelah lolos nih di seleksi berkas, yang tadi teman-teman sudah persiapkan, akan masuk seleksi wawancara. Nah, ini saya coba ringkas gitu, dari saya coba ngobrol-ngobrol bersama teman-teman, kayak waktu wawancara tuh ditanyain apa aja sih.
Yang pasti pertama adalah interview minat. Jadi minat kalian tuh sebetulnya kenapa sih pengen ikut ISMA gitu. Interviewer tuh bakal gali banget gitu kayak pengennya apa, terus feedback yang dikasih ke Indonesia nanti ke depannya apa. Lalu cara kamu mencapainya gimana? Apa aja yang akan kamu persiapkan, planning kamu sebelum berangkat, saat di sana dan saat kembali ke Indonesia. Itu bakal menjadi pertanyaan umum. Lalu yang kedua, pengetahuan mengenai negara, univ atau mata kuliah. Ini univ yang dituju ya maksudnya teman-teman. Jadi memang ini harus benar-benar teman-teman ketahui banget gitu. Kayak saya milih Latvia, kenapa milih negara Latvia? Gitu. Lalu kenapa milihnya Universitas Daugavpils? Saya milih Daugavpils karena memang pada saat itu di Daugavpils University memiliki research center yang berhubungan dengan herpetofauna yang mengarah ke keilmuan saya. Jadi ada korelasi gitu. Jadi teman-teman kalau bisa benar-benar di riset dalam negara yang dipilih, univ yang dipilih, dan mata kuliahnya jangan sampai lupa apa aja. Karena itu akan jadi tricky nanti, tiba-tiba interviewer bakal nanya, jadi mata kuliah yang kamu ambil tuh apa aja, dan secara garis besar tuh kamu tahu apa tentang mata kuliah itu bakal ditanyakan. Lalu feedback seperti biasa gitu, karena ini beasiswa dari Kemendikbud, nah apa yang kita berikan nanti ke Indonesia. Lalu terakhir ada pertanyaan yang tidak terduga, seperti pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan masalah politik, terus rasisme di negara tersebut. Jadi teman-teman harus istilahnya wawasannya lebih dibuka supaya ketika seleksi wawancara lebih luas untuk menjawab jawaban-jawaban dari interviewer. Ini secara garis besar, jadi mungkin bisa dipersiapkan seperti itu. Nah, alhamdulillah saya sudah kemarin lolos di seleksi berkas dan seleksi wawancara dan bisa lolos untuk belajar di Daugavpils University. Nah, mungkin perkenalan sedikit mengenai Latvia. Mungkin karena Latvia itu ada di timur, paling atas, jadi nggak banyak yang tahu. Ya, Latvia itu ada di Eropa Timur, yang mana itu bertetangga mungkin sama Rusia, kalau teman-teman tahu. Estonia, Lituania, terus tangganya ada Swedia. Jadi, saya memilih Latvia sebetulnya karena, pertama, karena saya anak biologi, gitu, saya penasaran banget untuk tahu sebetulnya bagaimana sih kondisi keanekaragaman yang ada di sana di-compare dengan di Indonesia. Karena Indonesia kan kaya banget nih, gitu, karena kita di tropis. Nah, kalau di Latvia ini kan benar-benar dingin, jadi pasti perbedaannya terlihat. Nah, kenapa saya milih Latvia itu? Pertama itu. Lalu kedua, Daugavpils University. Saya memilih Daugavpils University karena waktu itu yang memang saya benar-benar ingin perdalam gitu adalah di bagian konservasinya. Jadi teman-teman sebetulnya kalau di ISMA itu teman-teman boleh explore gitu. Teman-teman nggak harus belajar yang dari core keilmuan teman-teman gitu. Teman-teman bisa explore yang sebetulnya teman-teman nggak dapetin di prodi pun bisa gitu. Tapi kemarin saya memutuskan untuk explore yang memang saya pengen perdalam gitu di konservasi. Nah, Daugavpils sendiri ini terletak di bagian ini Daugavpils yang lebih dekat ke Rusia seperti itu. Jadi di perbatasan. Walaupun jadi dari Riga ke Daugavpils sekiranya 1 jaman seperti itu. Nah, persiapan apa saja sih yang saya lakukan pada saat keberangkatan? Mungkin bismillah nanti bagi teman-teman yang lolos ada beberapa masukan mungkin dari saya. Pertama adalah visa. Karena ISMA teman-teman, jadi kalau bisa kita semua juga melek gimana sih cara pembuatan visa dan lain sebagainya nanti, karena kita coba di kemarin saya bareng-bareng dengan teman-teman yang lolos di Daugavpils adalah ngurus bareng-bareng tuh visanya gitu, bagaimana pengurusan visa. Kemarin kita ke beberapa dari teman saya ada yang ke VFS Global, jadi VSF Global itu tempat yang buat pengurusan visa dan lain sebagainya. Tapi kemarin karena kalau saya kan ada masalah di Jepang, di Cina, jadi semuanya dibantu untuk mengirim langsung ke Jepang. Jadi bagi teman-teman nanti yang lolos, benar-benar belajar bagaimana sih sebetulnya ngurus visa. Karena itu juga hitung-hitung bisa nanti buat persiapan teman-teman kalau mau ngambil persiapan S2 ataupun S3 gitu. Supaya melek lah kira-kira kayak, oh ngurus visa tuh harus kayak gini dan lain sebagainya. Plus saran saya bikin paspor sedini mungkin. Karena kemarin salah saya gitu, saya bikin paspornya mendadak setelah saya lolos, jadi ketar-ketir gitu, karena harus ada bukti udah punya paspor. Jadi saran saya sebaiknya dibuat dari sekarang untuk paspor. Lalu yang kedua, pakaian. Karena Latvia itu negaranya dingin banget gitu. Kemarin waktu saya pulang itu negatif 20 Celcius. Jadi memang benar-benar dingin, jadi saya sarankan teman-teman bawa beberapa baju outer yang tahan dingin dari Indonesia, lalu sisanya bisa beli di negara tujuan gitu. Karena
Saya kemarin beli banyak di second hand shop gitu, murah-murah. Jadi menurut saya bawa 1 atau 2 dari Indonesia lalu beli di sana. Lalu yang ketiga adalah bahasa. Ini penting banget bagi kita yang memilih negara-negara yang bukan bahasa utamanya adalah bahasa Inggris. Jadi kayak Latvia, bahasa utamanya adalah bahasa Latvia itu sendiri. Jadi kemarin saya sempat belajar dikit-dikit lewat Duolingo juga bahasa Latvia. Jadi saran saya, sebelum memilih negara tersebut, teman-teman harus siap dulu nih. Kalau milih Latvia harus bisa bahasa Latvia, setidaknya yang basic-basic. Kalau milih Italia, setidaknya ngerti bahasa sedikit Itali gitu. Kalau negara-negara yang bahasa Inggris adalah bahasa utamanya, nah itu lebih enak. Lalu yang ketiga, adaptif. Karena kan sekarang lagi kondisi pandemi dan sewaktu-waktu akan ada perubahan-perubahan yang tidak kita inginkan. Jadi teman-teman kalau bisa adaptif gitu. Dan selalu update informasi-informasi tentang COVID di negara-negara yang teman-teman ingin tuju ketika lolos ISMA nanti. Seperti itu. Selain itu juga adaptif dalam lingkungannya, misalnya di Latvia itu sendiri gitu. Saya kan agak susah cari daging halal gitu. Saya coba, sesekali saya coba makan sayuran atau makan buah saja gitu, atau makan makanan yang istilahnya halal lah gitu. Jadi kita harus benar-benar bisa beradaptasi dalam lingkungan yang ada di sana nanti ketika lolos ISMA. Lalu proses pembelajaran, jadi karena saya biologi, hampir 60% kelas saya di lapangan semua gitu, karena fokus saya di environmental science dan conservation. Jadi saya lebih banyak menghabiskan waktu di hutan, di danau, lalu juga di beberapa kebun binatang gitu untuk pengamatan dan pembelajaran. Di sini mungkin ada foto yang paling atas, ini ketika saya bersama salah satu profesor yang fokus ke dalam entomologi atau serangga, tapi di sini beliau sedang menjelaskan tentang ekosistem danau yang asam. Ini tempat tinggalnya berang-berang. Di sini sebetulnya ada sarang berang-berang gede banget, tapi nggak kefoto. Lalu di sini di foto kedua saya sedang mendata jenis-jenis keanekaragaman lumut yang ada di bog. Bog itu berarti wetland, seperti serasah tapi yang basah. Lalu di foto di atas ini, ketika kita mengunjungi salah satu danau alam bersama teman-teman saya, teman-teman internasional yang ada di Daugavpils. Nah, yang di bawah ini adalah ketika kami mendata populasi kura-kura yang ada di Latvia. Ini sebetulnya di belakang pohon ini udah Belarus gitu. Jadi kemarin kami agak seru ketika pengumpulan data kura-kura tersebut, karena sampai ketemu TNI dan lain sebagainya, sampai ketemu tentara dan lain sebagainya. Ini ketika proses pembelajaran secara akademik. Lalu secara non-akademik, karena ISMA sendiri itu tujuannya nggak hanya untuk mengembangkan potensi skill kita, tapi kita juga mengenalkan budaya Indonesia dan coba kita belajar juga budaya setempat. Jadi di sana saya coba mengikuti 2 kegiatan, yaitu kegiatan yang pertama saya ikutin adalah Latvian Folklore Dance, dan yang kedua adalah Latvian Language Club. Nah, di atas ini adalah foto saya bersama teman-teman di komunitas Latvian Folklore Dance gitu. Kemarin sempat tampil sekali, walaupun saya sebetulnya nggak bisa nari, tapi karena di sini saya coba ingin belajar dan kenal dengan teman-teman yang ada di sana, saya coba ikut Latvian Folklore Dance dan hasilnya sangat menarik. Lalu yang kedua, di bawah ini kami sedang tur keliling salah satu kota yang ada di Latvia, namanya Ilgas. Nah, ini sama teman-teman saya yang juga sekelas dalam kelas Latvian Language. Jadi kita coba interaksi dengan masyarakat setempat menggunakan bahasa Latvia. Lalu di sini bersama dengan teman-teman Indonesia, sebetulnya ketika ketemu dengan kedubes, kami dikenalkan dengan makanan khas yang ada di Baltik. Itu ada restoran terkenal tuh namanya Lido. Jadi di Lido itu makanan-makanan Baltik gitu. Dan ya, ini adalah kegiatan-kegiatan non-akademik yang saya ikuti, dan yang tadi adalah kegiatan akademik. Selain itu sebetulnya saya ada jalan-jalan juga gitu, karena Eropa, Schengen area gitu. Jadi saya coba sempatkan untuk eksplor sedikit gitu ke Paris, lalu ke Italia. Jadi ya memang ISMA ini selain memberikan benefit secara akademik dan juga memberikan benefit secara individual, juga bisa traveling kemana aja. Tuh, mungkin itu saja Mbak yang dipresentasikan. Nah, bagi teman-teman yang tertarik mungkin untuk ke negara Eropa, bisa banget untuk
dipersiapkan dari sekarang gitu, negara yang dituju di mana, bahasanya seperti apa, supaya ketika nanti teman-teman ke sana tidak kaget dengan kulturnya gitu. Karena di Latvia Baik. sendiri, iya. Nggak apa-apa, silakan lanjut, Oke. Afnan. Jadi teman-teman nanti di sana bisa lebih prepare dan nggak kaget gitu. Karena jujur pertama saya kaget. Kagetnya adalah seperti ini agak lucu sebetulnya. Saya belajarnya bahasa Latvia gitu. Karena saya tahu di Latvia secara general orang-orang ngomongnya bahasa Latvia. Ternyata fun fact di Daugavpils ini sendiri kotanya unik gitu karena dia berbatasan dengan Rusia. Automatically orang-orang di sana lebih prefer ngomong bahasa Rusia daripada bahasa Latvia. Gitu, bahasa Latvia di Daugavpils hanya digunakan untuk akademisi atau ketika berbelanja di toko atau di sekolah dan lain sebagainya. Sedangkan untuk bahasa sehari-hari orang-orang ngomongnya lebih prefer bahasa Rusia. Jadi ketika sampai sono, saya coba belajar dikit-dikit jadi biar nggak kaget banget seperti itu. Itu sih Mbak yang kemarin saya selama Masya alami di Daugavpils. Allah. Berarti di sana belajar bahasa Rusia dan Latvia ya, sekaligus ya. Dikit-dikit banget tipis-tipis. Masya Allah. Jadi seperti di Indonesia ya, mungkin kita tinggal di Jogja, saat bahasa formal menggunakan bahasa Indonesia, tapi nanti kalau belanja mau tidak mau harus menggunakan bahasa Jawa ya. Betul Begitupun Mbak. saat di Latvia, bahasa formalnya bahasa Latvia, tapi sehari-hari penduduk menggunakan bahasa Rusia. Oke, Iya, terima iya. kasih banyak Mas Afnan atas presentasinya yang sangat-sangat bermanfaat bagi adik-adik yang nanti akan mendaftar ISMA 2022. Oke, saya berikan ringkasan sedikit dari apa yang sudah disampaikan Mas Afnan tadi ya. Jadi, kalau adik-adik mau daftar, yang pertama itu adalah selalu mantapkan essay yang akan dikirim, yang akan digunakan untuk mendaftar ISMA. Memantapkan essay ini bisa meminta tolong ke teman-teman yang pernah mendapatkan beasiswa ISMA, ya. Bisa konsultasi ke dosen atau ke kakak kelas teman-teman yang pernah mendapatkan ISMA. Terus yang kedua, siapkan syarat-syaratnya dari jauh-jauh hari. Misalnya paspor, terutama menentukan universitas yang akan dituju. Ya, tadi universitas yang akan dituju, negaranya, alasan memilih universitas itu, terus kenapa memilih jurusan di universitas itu. Terus yang selanjutnya adalah siapkan diri untuk wawancara. Karena saat wawancara ini ada banyak hal yang harus adik-adik ketahui, terutama misalnya apakah manfaat mengikuti program ini untuk diri sendiri dan untuk Indonesia. Ternyata tidak hanya itu, bahkan akan ditanyakan kalau misalnya bermanfaat untuk Indonesia, seperti apa tindak lanjutnya nanti setelah pulang dari Indonesia. Seperti itu ya. Oke, teman-teman, jika ada pertanyaan boleh silahkan angkat tangan, boleh di lewat chat juga boleh, silahkan, saya persilahkan. Nah, sebelum kita ke sana, sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman, saya ingin bertanya nih, Mas Afnan. Tadi kan sudah disebutkan alasannya memilih Latvia. Terus kenapa memilih universitas yang namanya sangat susah disebut? Daugavpils. Ya. Kenapa memilih universitas ini? Apakah universitas ini memang bagus untuk jurusan biologi atau seperti apa? Pastinya kan nanti kalau wawancara akan ditanya, kenapa harus universitas ini? Kenapa bukan universitas yang lain? Boleh dijawab, Mas Afnan? Jadi alasan sebutan memilih Daugavpils University itu pertama adalah karena di Latvia sendiri, Daugavpils University ya, lebih fokusnya mereka tuh memiliki research center yang berfokus kepada penelitian yang berhubungan dengan ekologi lingkungan gitu. Ada yang berfokus kepada serangga dan ada yang berfokus dengan topik saya. Kebetulan topik saya adalah berhubungan dengan reptil dan amfibi. Nah, mereka juga memiliki fokus yang ke sana. Jadi ketika saya melakukan research, saya juga dipertemukan dengan profesor-profesor yang memang mengarah ke sana. Jadi saya memilih ke sana karena memang ini sangat cocok dengan passion yang saya kejar saat ini, yaitu berfokus kepada ekologi yang berhubungan dengan reptil dan amfibi. Gitu. Dan itu yang terbesar di Buat area pertanyaan. Baltik. Gitu. Yeah. Oh, maaf, lanjutkan Mas Afnan. Ya, seperti itu. Itu tadi beberapa alasan kenapa saya memilih di Daugavpils University.
Ya. Oke, terima kasih banyak. Nah, memang ini selalu menjadi tips-tips dari penerima beasiswa sebelumnya bahwa kita harus memilih universitas yang sesuai dengan jurusan kita. Tadi Mas Afnan memilih universitas ini karena penelitiannya Mas Afnan itu cocok kalau dilakukan di universitas ini ya. Oke, Betul. selanjutnya adalah betul sekali. Karena nanti pasti ditanya ya penelitiannya tentang apa, benar-benar ada nggak di kampus ini gitu, benar-benar ada nggak laboratoriumnya misalnya ya. Karena ini kemarin yang daftar dari jurusannya Mas Afnan dari fakultasnya Mas Afnan ini sangat banyak ya, dan dari sekian banyak yang daftar hanya Mas Afnan ini yang lulus ya. Jadi ini tipsnya ya, cari kampus yang benar-benar sesuai dengan research field teman-teman, research field-nya teman-teman. Jadi kalau misalnya memang sesuai dengan reptil dan apa tadi, maka pilihlah universitas yang punya laboratorium terkait dengan hal tersebut ya. Oke, silahkan kalau ada yang mau bertanya, boleh angkat tangan, boleh tanya melalui chat, boleh tanya melalui YouTube, boleh tanya melalui apapun ya. Pertanyaan saya selanjutnya sebelum kita melihat ke chat nih, secara garis besar nih Mas Afnan, apa sih isi yang harus kita tulis di IC yang kita gunakan untuk mendaftar ke ISMA? Karena kebanyakan nih teman-teman yang takut gagalnya itu selain di bahasa, yang kedua adalah IC. Apa sih yang harus ditulis? Terima kasih Mas Afnan, silahkan. Kalau berdasarkan yang kemarin saya tulis, yang pertama itu adalah teman-teman tulis tentang apa sih sebetulnya passion teman-teman. Kemarin aku benar-benar mengungkapkan berkali-kali bahwasanya memang topik penelitian aku adalah mengarah tentang ke herpetofauna, ke reptil dan amfibi. Jadi aku selalu menggaungkan karena memang penelitian saya topiknya ke sini mengarah untuk pengembangan konservasi reptil dan amfibi yang ada di Indonesia. Jadi benar-benar spesifik gitu. Saya mau milih Daugaville karena saya mau cocok dengan riset saya ke sana. Itu jadi di esai saya selalu mengulang-ulang kata-kata yang berhubungan dengan reptil dan amfibi dan penelitian saya dan konservasi. Jadi di situ bisa terlihat memang anak ini tuh mohon maaf memang saya di sini itu benar-benar memiliki tekad kuat untuk belajar di sana supaya bisa diaplikasikan di Indonesia dengan penelitian yang relevan dengan saya. Seperti itu. Jadi saran saya teman-teman coba untuk cari sebetulnya kenapa sih mau ke sana, passion dari diri sendiri yang bisa diberikan ke feedbacknya nanti ke Indonesia tuh seperti apa. Itu setelah belajar dari sana. Seperti itu sih. Ya, terima kasih Mas Afnan. Jadi kembali lagi ya, lagi-lagi dan lagi harus mengenal diri sendiri dulu. Betul. Apa sih passion teman-teman yang bisa dikembangkan setelah pulang mendapatkan ilmu di sana, pulang ke Indonesia. Kalau boleh tahu nih Mas Afnan, kemarin waktu menulis tentang saya ingin mendaftar di universitas ini karena saya tertarik dengan reptil dan segala macam. Kira-kira saat menulis saya kalau pulang di Indonesia itu menulisnya seperti apa? Pulang di Indonesia saya ingin menerapkan apa gitu dari ilmu yang saya peroleh di sana. Kalau kemarin saya nulisnya adalah ketika saya kembali ke Indonesia, karena topik penelitian saya berhubungan dengan kura-kura. Mohon maaf ini agak spesifik ke keilmuan jadinya. Jadi saya justru supaya teman-teman bisa belajar ya. Jadi ketika pulang ke Indonesia, harapan saya adalah saya bisa melakukan penelitian saya yang berhubungan dengan kura-kura, yang mana nanti dari ilmu-ilmu yang saya dapat di sana, karena kan saya sudah memperdalam practical research on biodiversity, yang mana di situ kemarin saya belajar mengenai bagaimana penghitungan populasi, bagaimana memberi tanda GPS pada setiap spesimen, lalu setelah itu juga saya belajar di sana bagaimana mengetahui korelasi sebetulnya antara habitat dengan persebaran spesies. Jadi di situ saya jabarkan bahwasanya dari topik-topik tersebut itu sangat membantu saya dalam riset akhir saya, dengan harapan saya dapat membantu pengembangan konservasi kura-kura. Selain itu juga karena saya bergabung dalam organisasi yang namanya PHI, Penggalang Herpetofauna Indonesia, yang mana itu merupakan organisasi nasional yang berhubungan dengan reptil dan amfibi. Dan harapannya adalah dari ilmu di sana saya juga bisa share dengan teman-teman yang ada di PHI. Seperti itu sih kemarin saya mengisinya, Mbak. Oke.
Wah, memang harus dikaitkan dengan apa yang sudah kita lakukan ya, Mas Ya. Afnan. Jadi itu ya kemarin dari teman-teman sebelumnya, dari Mas Arifin maupun kemarin dari Mas Gito pun sama ya. Jadi di IC itu teman-teman harus bisa menunjukkan bahwa apa yang akan adik-adik teman-teman lakukan saat di sana itu harus sudah pernah saya lakukan di Indonesia dan akan lebih saya kembangkan saat saya kembali ke Indonesia. Seperti itu ya. Oh ya Mas Afnan, mohon maaf nih, Mas Afnan dari mana ya di Indonesianya? Karena Eh, tadi mengembangkan habitat kura-kura. Kebetulan aku itu dari Bekasi. Aku asli Jogja Oh, tapi tinggal di Bekasi. Cuman memang dari kecil tertarik aja tentang reptil dan amfibi gitu. Dan wah keren kemarin banget, Masya Allah. Ya, Masya Allah. Oke, kita mulai membaca chat yang ada di Zoom ya, pertanyaan dari teman-teman. Oke, sebentar. Mas Afnan, saya ingin bertanya, apakah kegiatan perkuliahan di sana lebih banyak di luar atau di dalam kelas? Dan kegiatan di luar kelas seperti apa untuk jurusan biologi? Ini dari Mas Haidar Abilawa. kemarin saya 50%, kita bilang 50%, 50%, 50% di luar, 50% di dalam kelas. Jadi karena kita di sono jurusannya biologinya lebih mengarah ke lingkungan dan ke konservasi, jadi kami lebih sering untuk praktek langsung di hari yang sama. Let's say pagi kita ada kelas Practical Research on Biodiversity, topiknya tentang pendataan lichens. Lichens itu simbiosis antara jamur dan lumut. Lalu setelah itu 1 jam di kelas, lalu sisanya kita 3-4 jam gitu. Kadang kita langsung turun ke hutan gitu untuk mengumpulkan spesimen. Lalu sorenya habis itu balik lagi ke lab untuk diidentifikasi. Dan hampir setiap mata kuliah seperti itu gitu. Jadi kita 1 jam kelas, habis itu praktek di hari yang sama. Setelah itu pembuatan laporan dan lain sebagainya. Jadi ya seperti ya biologi biasanya seperti itu sih gitu. Tapi karena di sini yang arahnya ke konservasi, jadi kita lebih sering ke hutan. Kadang kemarin kita ke kebun binatang yang ada di Riga gitu. Kita mau lihat bagaimana mereka pengelolaan kebun binatang seperti itu. Jadi memang lebih banyak di alam daripada di kelasnya. Masya Allah, jadi banyak sekali praktiknya ya. Oh Oh, ya, ya. sebelum ke pertanyaan selanjutnya nih, yang sering sekali ditanyakan oleh teman-teman adalah kira-kira banyak menulisnya nggak di sana? Tuh Mas Afnan tadi bilang kita harus setelah di lapangan kita harus menulis laporan. Nah seperti itu. Apakah ada jangka waktu yang diberikan harus jadi hari itu atau seberapa lama nih untuk persiapan teman-teman nanti kalau misalnya kuliah di sana? Kalau kemarin saya mungkin beda ya di Indonesia sama di luar gitu. Saya di luar kemarin, let's say hari itu pengumpulan data, pengelolaan datanya juga besok paginya harus sudah dikumpulin gitu karena besok paginya ada praktikum, ada kegiatan yang lainnya. Jadi sudah apa ya, sudah terbiasa kayak gitu. Tapi anaknya adalah kami itu masuknya nggak setiap hari gitu. Misalnya kalau hari ini benar-benar full nih, besoknya pasti nggak ada kelas gitu. Jadi bisa setelah mengerjakan semalam suntuk semua laporan itu paginya masih bisa istirahat gitu. Jadi ya memang kita secara nggak langsung gitu karena di bidang eksak yang berhubungan dengan penelitian dan lain sebagainya harus terbiasa dengan menulis gitu, apalagi dengan deadline yang mepet-mepet seperti itu. Masya Allah, ini tidak membuat teman-teman jadi takut kan ya untuk mendaftar ISMA? Masih tetap semangat ya? Harus semangat gitu. Katanya menulisnya memang harus sangat kuat kalau kuliah di negara-negara Eropa ya. Betul, jadi udah makanan sehari-hari dan kita mau nggak mau harus terbiasa gitu. Tapi seperti yang Mas Afnan sebutkan tadi, sekalian persiapan untuk S2-nya gitu, untuk daftar LPDP mungkin ya Mas Afnan. Nah, seperti itu. Sekalian-sekalian ya, sekali mendayung 2-3 pulau Betul. terlampaui ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari Mbak Putri Bunga. Izin bertanya, untuk persiapan Duolingo secara intens itu berapa lama ya Kak? Lalu berapakah, aduh ini boleh nggak ya dapat bocoran dari Mas Afnan? Lalu berapakah skornya gitu ya? Oke. Sebelum dijawab Mas Afnan, untuk yang mau bertanya
bertanya masih boleh bertanya, silahkan langsung di chat room ya, atau langsung boleh lewat YouTube. Oke, silahkan Mas Afnan. Kemarin itu saya hitungannya mepet banget, persiapannya 1 bulan. 1 bulan, kurang lebih 1 bulan. Tapi ini walaupun 1 bulan tuh saya setiap hari selalu buka itu ada tes Duolingo yang gratis yang 15 menit untuk tes gitu setiap pagi, setiap sore, sama sebelum tidur gitu kayak. Yuk, gitu. Jadi saya udah biasa nih patternnya. Oh, pertama nanti harus ngerjain ini, terus habis itu ini. Jadi udah lancar aja secara nggak langsung gitu karena terbiasa untuk ngerjain tes Duolingo itu sebulan. Lalu alhamdulillah skor saya kemarin 120, 125, sekitar 120-125. Karena kan batas minimalnya kalau kemarin itu adalah 100 dan alhamdulillah saya ada 120. Ya, Masya Allah, 100 berapa Mas Afnan? 120. 120 yang dimana standarnya adalah 100. Jadi kalau tidak salah kemarin waktu ada pertemuan ISMA di Jogja, itu kalau syaratnya 100 maka jangan mendaftar kalau nilaimu masih 100. Harus di Iya. atas itu baru mendaftar ya. Karena saingannya itu se-Indonesia ya. Misalnya di UAD mendaftar 100 orang, nanti di universitas lain mungkin ada yang mendaftar sampai 100, 200, 300 orang. Jadi saingannya memang sangat banyak. Ini ya Mbak Bunga yang tadi bertanya, itu syaratnya memang 100, tapi kalau bisa nilainya lebih tinggi dari 100 ya. Terus pertanyaan selanjutnya dari Mas Muhammad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Maulidan, izin bertanya ke Mas Afnan, Mas. Mas Afnan, untuk proses pembuatan paspor seperti apa alurnya, kemudian biaya yang diperlukan berapa, dan berapa lama proses pembuatan? Terima kasih. Kemarin itu saya buat paspor tuh kurang lebih, saya agak lupa biayanya, 300 sampai 400 kalau nggak salah ya. Lalu habis itu saya langsung ke bagian imigrasi. Saya waktu itu bikinnya di Jogja, di mall apa? Di mall yang dekat Ambarukmo. Mohon maaf saya nggak hafal jalan, jadi waktu itu saya ke bagian imigrasi, pembuat Kementerian Luar Negeri, lalu habis itu saya bayar, terus habis itu saya nunggu 2-3 minggu, lalu habis itu paspor aja. Cepat kok, yang penting sedini mungkin daftarnya. Dari sekarang juga nggak apa-apa, tinggal cek di daerah-daerah terdekat kamu tempat pembuatan paspor di mana. Itu ya untuk paspor nanti membutuhkan surat rekomendasi surat ya rekomendasi dari dari kampus. Ya. Nanti langsung ke kantor urusan internasional kalau teman-teman mau membuat paspor ya. Dan betul sekali seperti yang Mas Afnan sampaikan, silahkan membuat dari jauh-jauh hari. Ibaratnya sudah dapat tiket lah untuk ke luar negeri gitu ya. Kalau kita sudah punya paspor. Oke, selanjutnya. Oh ya, untuk mendapatkan update informasi tentang ISMA, baik yang diadakan misalnya talk series yang diadakan oleh kantor urusan internasional, maupun yang diadakan secara nasional dan se-Yogyakarta, karena sekarang ada yang Jogja ya. Jadi nanti kalau ada yang talk series yang diadakan UAD, maupun yang se-Jogja, satu universitas di Jogja yang mendapatkan, yang sebelum-sebelumnya sudah pernah mendapatkan ISMA, itu mengadakan perkumpulan yang memberikan talk series kepada mahasiswa yang ingin mendaftarkan ISMA. Silahkan boleh dicek di media sosial kantor internasional ya, di UIA UAD ya, karena nanti banyak sekali informasi yang bisa adik-adik teman-teman dapatkan, tidak hanya dari UAD tapi juga dari universitas-universitas lain ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya nih dari Mbak Siska. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mas Afnan, apakah di sana banyak orang Muslim dan mudahkah mencari masjid dan makanan halal? Oke. Jadi kalau di Latvia sendiri karena bukan negara yang banyak imigrannya, memang agak susah buat nyari masjid. Tapi nggak usah pusing gitu, karena di Daugavpil sendiri di universitas kita alhamdulillah memang disediakan ruang untuk beribadah gitu. Jadi
Untuk beribadah memang nggak ada masalah. Cuman ya memang itu, jadi karena itu masih bagian dulu pernah dijajah Soviet juga, jadi memang orang Islam tuh nggak begitu banyak di Daugavpils sendiri. Tapi untuk tempat beribadah ada, dan untuk makanan halal gampang susah sih gitu. Saya sering ketemu ya Pak, kayak biasa kayak kebab gitu-gitu, itu biasanya udah pasti halal gitu. Jadi memang gampang susah untuk di Latvia sendiri untuk mencari masjid dan tempat makanan halal gitu. Ya, atau mungkin membawa sedikit bumbu-bumbu dari Indonesia. Iya, saya bawa banyak banget kemarin. Bawa Indomie, bawa bumbu Indofood yang yang kecil-kecil itu, yang bumbu rendang, bumbu ini. Jadi langsung masak sendiri aja di sana, itu lebih enak. Seperti yang Mas Afnan sampaikan tadi ya, bawa sedikit pakaian, mungkin yang cukup untuk menghangatkan dulu karena nanti bisa beli di sana. Tapi kalau makanan, terutama untuk negara yang mungkin susah mendapatkan makanan halal seperti di Latvia, Mas Afnan mungkin bawa 1 koper besar yang berisi bumbu-bumbu dari Indonesia karena cukup lama ya di sana Mas Afnannya. Iya, saya dari September sampai Januari ya Pak ya. September sampai Januari, cukup lama. Jadi harus mempersiapkan banyak-banyak bumbu ya, terutama mungkin terasi dan segala macam, atau bumbu-bumbu cepat saji ya. Oke, selanjutnya, oh ya, bagi teman-teman yang masih mau bertanya, silahkan langsung ke chat room atau langsung di YouTube OIA UAD ya. Selanjutnya, halo Mas Afnan, izin bertanya. Ini dari Mbak Anissa Rahma. Bagaimana karakteristik orang Latvia? Apakah ada kesulitan saat beradaptasi dengan mereka atau mudah berbaur dengan mereka? Apakah mereka ramah seperti orang Indonesia? Ini saya berdasarkan pengamatan saya sendiri ya gitu, karena saya coba membandingkan kayak Eropa bagian timur sama Eropa bagian barat. Eropa bagian timur tempat saya gitu, kayak Latvia, terus saya pernah ke Estonia. Mereka tuh cenderung orangnya individualis gitu. Saya nggak tahu kenapa, tapi mereka memang orangnya individualis. Tapi ketika kita udah kenal dekat, itu mereka bakal kayak keluarga gitu. Saya punya kenalan orang Latvia gitu. Saya sering diajak ke rumahnya untuk makan dan lain sebagainya. Tapi kalau kita udah dekat, tapi memang kalau kita belum dekat sama sekali atau hanya pasan di kelas itu, ya mereka agak dingin sebutannya. Ya karena ya mereka lebih cenderung individualis gitu. Tapi kalau compare sama yang di Italia atau di Spain gitu, saya ngelihat teman-teman saya gitu, mereka tuh lebih mirip kayak orang Indonesia gitu, yang friendly, yang ngobrol, yang lain sebagainya. Jadi ya itu sih perbedaannya. Memang mereka agak lebih dingin kalau di daerah Latvia. Oke, mumpung banyak sekali pertanyaan tentang Latvia, Mas Afnan, tolong dong perkenalan diri dalam bahasa Latvia. Dan kasih tahu teman-teman yang lain artinya apa. Oke. Halo, Esesmus Afnan. Mani sauc studente, Esesmus studente at Daugavpils Universitate. So, itu artinya ya perkenalan diri, Esesmus, nama saya Afnan, gitu. Mani sauc, saya adalah pelajar di Daugavpils University. Jadi biasanya memang nggak disebutnya Daugavpils University, tapi lebih biasa disebut Daugavpils Universitate. Jadi dan di bahasa Latvia sendiri uniknya adalah dia tuh ada yang panjang, jadi ada intonasinya gitu, ada intonasi panjang, intonasi pendek. Ya kurang lebih seperti itu. Wah, Masya Allah, ini keren banget. Ini terutama yang dari FAS ya. Ya. Terutama yang dari Fakultas Sains ya, bisa langsung nih tanya-tanya ke Mas Afnan nanti kalau mau kuliah di sana. Kayaknya keren banget, tapi sampai -20, jadi harus siapkan fisik yang kuat ya. Oke, terima kasih banyak Mas Afnan atas perkenalannya. Nah, pertanyaan selanjutnya ini dari Mas Dimas. Mas Dimas Angga, izin bertanya Mas Afnan, bagaimana alur mendaftar di universitasnya? Apakah mendaftar ke program studi langsung dengan case hanya 1 semester saja kuliah di sana?
Mohon Mungkin maaf bisa diulang. maksudnya daftar di universitasnya langsung, atau ke program studi, atau ke ISMA dulu. Mungkin dijelaskan lebih detail, Mas Afnan, seperti apa sih proses pendaftaran kampusnya dulu, atau ISMA-nya dulu, atau seperti apa? Kalau kemarin ketika ada informasi mengenai ISMA, saya langsung berkoordinasi dengan program studi saya yang di sini di Universitas Ahmad Dahlan. Saya langsung menghubungi Bu Listi, kaprodi saya, terus beliau membuka open bagi teman-teman yang tertarik untuk ikut ISMA dan lain sebagainya bisa lewat prodi, karena memang dari situ, dari fakultas itu sebetulnya ada rencana untuk membuka kelas khusus bagi teman-teman yang tertarik dengan untuk ikut ISMA. Jadi saya mendaftar lewat prodi, itu lalu dari prodi dikumpulkan yang benar-benar serius, lalu disatukan dalam kelas fakultas. Lalu di fakultas kami ada pelatihan aproximately 1 bulan. Lalu habis itu kami mengisi form-form ataupun berkas-berkas pendaftaran untuk seleksi tahap pertama, karena ISMA kan tahap pertamanya menggunakan berkas teman-teman. Jadi saya mengisi langsung menggunakan laptop di websitenya MBKM. Gitu. Jadi memang untuk pendaftarannya itu sebetulnya kita sendiri daftar melalui platform yang disediakan oleh Kemendikbud. Tapi untuk persiapannya dan lain sebagainya saya berkoordinasi dengan prodi, fakultas, dan OIA. Seperti itu. Oh iya, terima kasih banyak Mas Afnan. Jadi mengingatkan saya bahwa memang keuntungannya adik-adik untuk belajar di UAD adalah prodinya sangat mendukung. Jadi bahkan memberikan pelatihan ya Mas Afnan ya. Betul. Memberikan pelatihan, terus memberikan bimbingan juga dalam membuat IC. Jadi sangat didukung. Jadi kegiatan ISMA ini tidak hanya didukung oleh program studi tapi juga secara keseluruhan oleh universitas ya. Jadi nih ajak-ajak adik-adiknya, teman-teman, tetangga-tetangganya untuk kuliah di UAD ya. Oke, kita lanjutkan dengan pertanyaan selanjutnya. Ini dari Mbak Salma Anandita. Mas Afnan, apakah di sana sempat ikut komunitas, misalnya seperti di Indonesia ikut UKM ya? Terus seperti apa komunitas di sana? Terima kasih. Oke, sebelum dijawab oleh Mas Afnan, silahkan yang mau bertanya lagi langsung saja di chat room, atau kalau misalnya mau tanya-tanya langsung, boleh membuka, angkat tangan dulu, nanti kami izinkan untuk membuka kamera. Ya, oke. Terima kasih. Silahkan, Mas Afnan. Oke, kemarin di sana sebetulnya banyak UKM ya. Di Daugavpils itu ada 4. Yang saya ikutin tuh 2. Yang pertama adalah Latvian Folklore Dance. Jadi kayak UKM tari tradisional yang ada di Latvia, itu saya ikut 1. Lalu yang kedua saya juga ikut Latvian Shpaloda. Jadi itu adalah lebih kayak study club yang fokus untuk belajar bahasa Latvia. Jadi saya ikut 2 itu tadi, Latvian Folklore Dance sama Latvia Shpaloda atau kelas study club bahasa Latvia. Selain itu juga ada teater club gitu, namanya Laima gitu. Itu juga ada kalau di Daugavpils. Lalu juga ada kalau teman-teman suka turun terjun ke lapangan dan lain sebagainya gitu, itu ada 1, tapi itu memang di bawah naungan gereja sih, jadi itu lebih kayak community service yang ada di Daugavpils. Jadi ada 4. Kalau teman-teman suka nari, suka bahasa, suka teater, atau suka community service, itu ada 4 yang bisa teman-teman ikutin di Daugavpils. Oke, wah keren banget ya. Langsung ternyata bisa ikut UKM. Saya jadi penasaran ya Mas Afnan, sebelum ke pertanyaan-pertanyaan yang lain, saya jadi penasaran nih, kalau memang misalnya Mas Afnan ikut kelas bahasa Latvia menjadi salah satu UKM, bagaimana Mas Afnan belajar bahasa Rusia? Yang karena tadi katanya harus juga belajar bisa bahasa Rusia, harus bisa bahasa Latvia, seperti apa? Kalau bahasa Rusia kebetulan karena saya punya teman satu dorm, satu orang Belarus dan satunya lagi orang Kazakhstan. Jadi mereka lebih sering ngomong bahasa Rusia. Jadi saya sering nanya aja gitu kayak, bagaimana kalau misalnya mau belanja gitu, atau bagaimana kalau mau gini gitu. Kadang saya minta bantuan mereka untuk ngajarin saya dikit-dikit. Karena memang
Untuk kelas khusus sebenarnya di Daugavpils nggak ada, karena memang di Daugavpils sekarang tuh lagi pengen dikembangkan untuk orang-orang lebih terbiasa ngomong bahasa Latvia. Jadi ketika saya bertanya kepada OIA yang di sana apakah membuka kelas bahasa Rusia dan lain sebagainya, mereka bilang tidak, kami tidak membuka kelas bahasa Rusia. Jadi saya belajar lewat teman-teman saya yang orang Latvia asli dan yang tadi yang mahasiswa internasional. Tuh. Ya walaupun nggak tahu banyak gitu, tapi setidaknya saya tahu ya kalimat-kalimat buat sehari-hari. Berarti ini memang harus membuka komunikasi dengan Betul. teman-teman yang dari semua negara ya. Mohon maaf ini Mas Afnan mau tanya, berarti kalau di asrama itu tinggalnya dengan international student atau dengan mahasiswa Latvia juga? Kebetulan dorm saya campur sih, ada beberapa mahasiswa Latvia, ada beberapa international student. Jadi kita ketemu biasa di dapur kalau lagi masak gitu. Jadi sekalian untuk pertukaran budaya juga pertukaran makanan. Oh iya. Nah, berarti seperti itu ya caranya untuk bisa berkomunikasi dengan teman-teman dari negara lain. Siapa tahu nanti kalau misalnya memang ingin mendaftarkan S2, ternyata misalnya Mas Afnan punya teman orang Rusia, ternyata ingin daftar S2 LPDP di Rusia, jadi nanti bisa langsung setelah ke sana lagi langsung menghubungi teman-teman di negara itu ya. Oke, pertanyaan betul sekali. Ya, oke, pertanyaan selanjutnya ini dari Mbak Siti Nur Amalia. Izin bertanya Mas Afnan, terkait DET, free trial, yang real test, apakah perbedaannya sangat jauh? Jadi yang trial sama yang real test. Kalau perbedaannya, seingat saya nggak begitu jauh sih, karena emang pattern-nya sama keduanya gitu. Sama-sama kalau misalnya teman-teman semakin bisa, soalnya semakin susah. Gitu bahasa sederhananya seperti itu. Semakin bisa, soalnya semakin susah. Tapi ketika teman-teman udah hafal pattern-nya, nanti bakal enak sendiri buat ngerjainnya. Gitu. Dan perbedaan yang paling signifikan sih, kalau di yang DET, yang berbayarnya itu nanti di sesi akhir, itu nanti kita ada oral presentation gitu mengenai satu topik selama 15 menit, 10 menit gitu. Jadi itu yang membedakan, tapi sisanya tesnya kurang lebih sama gitu. Makanya saya mengencourage teman-teman untuk coba terus yang 15 menit itu, jadi biar terbiasa dengan pattern-nya. Ya. Oh ya, sekaligus pertanyaan selanjutnya dari saya yang mungkin teman-teman agak sedikit terlewatkan. Mas Afnan, apakah teman-teman di sini boleh meminta link-link untuk biasanya Mas Afnan gunakan untuk latihan Duolingo ya, dan yang lainnya. Karena tadi kan Mas Afnan menyebutkan beberapa kali ya, jadi tips sukses belajar bahasa asing, terutama bahasa Inggris, adalah dengan harus latihan setiap hari ya. Mas Afnan ini jadi tipsnya hanya pokoknya rutin aja setiap hari meskipun hanya 1 bulan, tapi dirutinkan setiap hari. Mas Afnan merutinkan 15 menit setiap pagi, mungkin baru bangun Mas Afnan langsung lihat HP dulu gitu ya. Latihan dulu gitu ya. Jadi latihan 15 menit saat pagi hari, mungkin baru bangun, kemudian sore atau siang hari, dan sebelum tidur. Jadi seperti itu. Mungkin kalau ada link-link yang bisa dibagikan ke teman-teman yang di sini, boleh minta tolong di-share ke chat atau nanti di-share ke saya, nanti saya bantu untuk nge-share ke teman-teman ya. Kalau ada misalnya nanti belum di-share sama Mas Afnan di sini, bagi yang ingin informasi tersebut nanti akan kami update di media sosial KUI, di media sosial KKUI ya, di OIA UAD. Nanti kami update di sana atau nanti langsung email ke kami untuk meminta link-link yang diberikan oleh Mas Afnan ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Gimana Mas Afnan, ada tanggapan dulu? Ini sih ada sedikit gitu, saya juga belajar dari YouTube. Mungkin teman-teman tinggal search di YouTube namanya Teacher Luke. Nah itu nanti langsung di situ beliau ini fokus emang untuk tes DET sendiri gitu. Beliau kayak gimana caranya bisa ngajain DET, persiapan DET selama 30 hari dan lain sebagainya. Jadi di situ udah
jelas. Saya juga kepikiran pagi, sore, dan malam karena ini gitu. Jadi mungkin nanti saya coba share di kolom komentar. Oke, siap. Terima kasih banyak Mas Afnan. Ini juga terima kasih Kak atas jawabannya dari Mbak Putri Bunga. Ini dari teman-teman yang lain, apakah Mas Afnan mengalami shock culture di sana? Dan seperti apa? Shock culture. Saya mungkin karena orang-orangnya dingin ya. Maksudnya saya kan orangnya suka senyum, terus ramah gitu. Terus kadang suka kalau ngomong tuh kenceng banget suaranya gitu. Orang-orang tuh pasti langsung kayak ngeliatin gitu. Tapi ya gimana lagi karena memang saya biasa seperti ini di Indonesia ya saya tetap melakukan gitu. Tapi orang-orang pada akhirnya jadi lebih kenal saya gitu. Oh, Afnan gitu. Orang-orang taunya tuh Afnan tuh kalau teman-teman internasional tahu teman-teman internasional saya tuh kenal saya dengan Afnan who always smile every day gitu. Karena saya selalu ya yang gini yang friendly gitu. Even baru bangun tidur gitu. Dan shock culture saya itu karena orang-orang di sana lebih individualis dan dingin gitu. Itu sih shock culture. Selain itu makanan nggak ada sih kalau makan. Nah, seperti itu ya. Jadi Mas Afnan ini meskipun di negara lain selalu murah senyum, seperti terkenalnya orang Indonesia ya. Orang Indonesia kan terkenal murah senyum gitu. Jadi dijaga budaya yang diberikan nenek moyang kita, yaitu orang Indonesia mudah senyumnya. Jadi kalau dikenal di mana-mana itu loh Afnan yang selalu tersenyum. Gitu. Jadi baru bangun tidur langsung gitu ya. Oke, terima kasih banyak Afnan. Kemudian ini selanjutnya dari Mbak Maulidia. Oke, bagi teman-teman kita masih punya cukup waktu. Jika ingin bertanya, seperti yang saya sebutkan tadi, boleh angkat tangan juga boleh lewat melalui chat atau juga boleh melalui YouTube OIA UAD. Ya, oke. Mas Afnan, apakah masih ada dokumen IC-nya? Nah, ini saya mohon izin sama Mas Afnan untuk membacakannya. Boleh share nggak tips menulis sambil share screen dong, isinya seperti apa? Ini adalah pertanyaan dari Mbak Maulidia Ika. Sepertinya memang dia sudah oke, saya mau daftar. Tapi seperti apa isinya? Silahkan Kalau Mas share Afnan. screen begini, kan ini saya kan personal nih teman-teman. Mungkin untuk saran saya, teman-teman coba tulis aja dulu. Nanti habis itu untuk konsultasi boleh nanti chat saya dan lain sebagainya. Karena nanti yang ada teman-teman karena kan balik lagi teman-teman harus mengenal diri sendiri. Gitu teman-teman coba memperdalam diri sendiri, apa yang diinginkan, coba tulis dulu sendiri. Gitu baru nanti di-proofread dengan orang-orang di sekitar yang sekiranya menurut teman-teman mampu. Seperti itu. Oke, betul sekali yang disampaikan Mas Afnan. Tadi Mas Afnan sudah, jadi IC itu adalah personalnya Mas Afnan. Jadi mungkin teman-teman yang mau daftar, silahkan ditulis dulu berdasarkan tips-tips tadi yang sudah diberikan oleh Mas Afnan ini. Ini Mas Afnan tadi memberikan tipsnya yang sesuai dengan passion masing-masing ya. Kemudian sebentar, ini sudah saya catatkan untuk teman-teman. Jadi sesuai dengan passion masing-masing. Terus penelitiannya harus yang kalau bisa yang sudah pernah teman-teman lakukan. Jadi teman-teman bisa mempertanggungjawabkan apa yang teman-teman tulis. Kemudian Mas Afnan akan dengan senang hati untuk membantu teman-teman mungkin memberikan masukan-masukan. Mas Afnan, apakah misalnya kalau adik-adik ada yang sudah menulis essay nih terus mengirimkan ke Mas Afnan, apakah boleh minta tolong untuk dikoreksi atau diberikan masukan mungkin? Kalau saya dengan senang hati gitu karena sama-sama saling membantu juga nanti kan juga yang bagus universitas kita sendiri kalau kita juga lulus untuk di periode selanjutnya. Jadi nggak apa-apa jika teman-teman mau menghubungi aku buat konsultasi tipis-tipis boleh. Mungkin boleh minta emailnya Mas Afnan. Mungkin teman-teman yang lain bisa untuk konsultasi. Oke.
Oke, Ya, ini tunggu email sebentar ya, aku gitu. teman-teman. Ya. Emailnya Mas Afnan sudah ada di chat. Silahkan. Tapi ya karena pastinya tidak hanya satu dua mahasiswa atau teman-teman yang mau mendaftar ISMA di 2020 yang akan menghubungi Mas Afnan untuk bertanya. Jadi mohon kesabarannya nanti ya untuk menunggu sampai Mas Afnan menjawab ya. Oke. Pasti akan dikasih masukan kok sama Mas Afnan. Oke, selanjutnya ya ada yang bertanya? Oke, saya lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Mas Afnan, apakah masih ada, Mas Afnan, apakah bersedia untuk proofread? Ya, ini jawaban sekaligus yang tadi ya. Insya Allah Mas Afnan bersedia untuk membantu memberikan masukan ke teman-teman yang ingin mendaftar ISMA 2022 karena dengan Mas Afnan juga yakin dengan membantu teman-teman pasti di kemudian hari mungkin nanti saat Mas Afnan mendaftar S2 akan dibantu oleh kakak-kakak yang juga sebelumnya pernah mendaftar ya dan juga membantu UAD atas nama UAD ya. Ini alumni-alumni UAD, alumni ISMA UAD sangat ramah dan sangat bersedia membantu teman-teman. Mas Afnan juga sudah memasukkan link YouTube yang tadi disebutkan oleh Mas Afnan. Bisa teman-teman gunakan untuk belajar bahasa ya. Sudah ada di chat, bisa dilihat di sana. Terus pertanyaan selanjutnya ini dari Mbak Anissa Rama. Mas Afnan, apakah sewaktu di sana mengambil mata kuliah yang berbeda dengan 10 mata kuliah yang diberikan oleh pihak ISMA? Kemarin kebetulan kalau universitas yang saya pilih Doga Fields tetap sama gitu. Kami tidak boleh mengambil mata kuliah di luar 10 mata kuliah yang sudah dipilihkan. Gitu. Kebetulan, tapi saya dengar dari beberapa universitas lain ada yang diperbolehkan, jadi memang tergantung regulasi universitasnya masing-masing. Berarti nanti itu untuk teman-teman yang mau mendaftar mungkin didiskusikan dengan universitasnya apakah boleh atau tidak. Tunggu sebentar, mungkin ada Ibu Ida, mungkin beliau akan memberikan tambahan terkait hal tersebut. Apakah ada tambahan, Bu? Ya, Mbak Nurul, mohon maaf, ini agak ramai di sini. Saya lagi di ruang observasi vaksin. Bisa diulangi lagi pertanyaannya? Oh iya. Pertanyaannya sebentar ya, Bu. Sebentar, Bu, saya baca. Apakah apa Mas tadi? Afnan, apakah sewaktu di sana mengambil mata kuliah yang berbeda dengan 10 mata apakah mengambil mata kuliah yang berbeda dengan 10 mata kuliah yang sudah diberikan oleh ISMA? Lalu pertanyaannya adalah boleh atau enggak gitu ya maksudnya? Halo Mbak Nurul. Apakah ya. boleh? Oke, jadi gini. Boleh. Mata kuliah yang boleh diambil adalah yang ditawarkan oleh ISMA. Tidak bisa Bisa kedengaran nggak ya suara saya Mbak Nurul? Bisa kedengaran, Bu, tapi tidak bisa saya spotlight. Mungkin karena Bu Ida menggunakan HP. Nggak apa-apa ya, nggak usah di spotlight. Cuman yang penting kedengaran suara saya. Jadi mata kuliah yang boleh diambil adalah yang ditawarkan oleh ISMA. Tetapi jika nantinya perguruan tinggi luar negeri itu mengubah atau mahasiswa Indonesia di ISMA itu mau mengambil mata kuliah yang lain, itu harus konsultasi ke tim ISMA. Jadi jawabannya begitu Mbak Nurul. Perubahan apapun yang diambil atau yang terjadi, baik yang dilakukan oleh PTLN, Perguruan Tinggi Luar Negeri, maupun yang dilakukan oleh awardee ISMA, itu harus dikonsultasikan terlebih dahulu ke tim ISMA di Kemendikbudristek. Begitu Mbak Nurul jawabannya. Terima kasih banyak Bu Ida. Terima kasih banyak Bu Ida, sangat membantu. Teman-teman, jadi tadi mohon maaf ya suaranya Bu Ida agak sedikit mungkin kurang jelas karena beliau sedang vaksin. Jadi tadi jawabannya adalah boleh
tapi setelah dikonsultasikan dengan universitas yang di sana, dan jangan lupa untuk melaporkan dan konsultasi dengan tim ISMA yang ada di Indonesia, ya. Nah, seperti itu. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Sebentar. Mas Afnan, ini kenapa memilih Duolingo? Kenapa bukan memilih tes atau kemampuan bahasa yang lain? Kok Afnan masih di mute? Oke, sudah terdengar? Oke. Saya memilih Duolingo karena pertama lebih efisien, saya bisa melakukannya dari rumah. Sudah terdengar. Oh, oke. Harganya juga lebih terjangkau. Selain itu juga karena kemarin IELTS dan TOEFL tuh tidak tersedia gitu karena mepet banget untuk tesnya. Jadi memang tidak tersedia waktu itu. Lagi pertengahan corona apa ya. Jadi saya memilih menggunakan Duolingo. Tapi kalau teman-teman punya uang lebih dan waktu yang lebih longgar, sebetulnya rekomendasi pakai IELTS sih, gitu. Karena ada beberapa universitas yang tidak menerima Duolingo sayangnya dan hanya menerima IELTS saja. Jadi mengecek dulu ya kampus yang mana yang ingin teman-teman daftar, apakah harus menggunakan IELTS atau TOEFL atau boleh menggunakan Duolingo. Kalau misalnya ternyata boleh menggunakan Duolingo, maka Duolingo usahakan menggunakan Duolingo ya. Kalau di UAD yang persiapan itu kan menggunakan Duolingo ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih Mas Afnan. Mas Afnan, tolong dong berikan tips-tips saat wawancara. Sebelum wawancara apa yang perlu disiapkan dan saat wawancara sebaiknya apa yang dilakukan? Kalau sebelum wawancara, kemarin saya mereview semua yang saya ketahui dari esai yang saya buat, saya garis bawahi, terus pertanyaan-pertanyaan yang akan mungkin muncul dari esai saya juga saya garis bawahi, lalu saya juga cari informasi tentang negara, mata kuliah, terus informasi politik, rasisme di negara tersebut, tentang Islam yang ada di negara tersebut, karena itu menjadi fondasi saya nanti ketika wawancara supaya enggak shock ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak diinginkan. Selain itu juga, tips kedua, ini basic sih, ini teman-teman jangan gugup gitu. Jadi ya kayak ngobrol biasa aja, karena kan semakin teman-teman santai, kalimat yang keluar akan semakin enak didengar dan pemilihan kata juga jadi lebih baik. Jadi menurut saya ya kalaupun teman-teman memang yang membutuhkan note nih, kalau saya kan bukan tipikal yang nyatet dulu sebelum itu, enggak. Tapi kalau teman-teman membutuhkan notes, nggak apa-apa teman-teman bikin notes tipis-tipis gitu di kertas. Kayak nanti kalau ada pertanyaan ini, jawabnya seperti apa. Tapi jangan teman-teman ngelihat kertas itu ketika menjawab, jangan. Gitu. Jadi itu hanya untuk catatan aja kalau misalnya lupa. Seperti itu. Oke, terima kasih banyak Mas Afnan. Jika ada yang masih mau bertanya, silahkan ditulis di chat ataupun di YouTube ya. Oke, pertanyaan selanjutnya nih dari saya Mas Afnan. Ya. Bagaimana proses menyesuaikan diri saat pertama kali datang ke Latvia? Karena kita tahu ya, Mas Afnan itu berangkat dan datang di sana pada saat kondisi pandemi. Terutama waktu itu kan di Eropa sedang banyak-banyaknya meningkatnya kasus ya, meningkatnya jumlah yang terinfeksi COVID-19. Seperti apa Mas Afnan? Alhamdulillah di Latvia regulasinya sangat bagus ya gitu. Ketika kita sampai, kita tes PCR, lalu kita antigen, kita tes PCR, lalu kita karantina 10 hari, lalu habis itu tes antigen. Jadi memang regulasi di Latvia dulu sangat, kalau dibilang ketat banget, agak ketat gitu, karena kita juga nggak boleh keluar dan lain sebagainya, kurang lebih sama di Indonesia. Jadi lebih menjaga kita
supaya kita tidak membawa virus, dan jikalau kita juga membawa virus dan kita tidak menularkan. Tuh, jadi regulasinya cukup bagus untuk di sana kemarin karena kita diberi karantina, suplai makanan juga disediakan, jadi semuanya tersedia kemarin selama karantina, dan karantinanya di dorm yang terpisah. Wah, Masya Allah ya, memang perjuangan, perjuangan sekali untuk kuliah di sana ya. Oke, berarti berapa lama ya Mas Afnan di sana karantina? 2 minggu, 1 minggu? 10 hari kalau nggak salah, pas 10 hari. Jadi ya Saat 2 minggu kurang. saat kembali ke Indonesia juga harus karantina berapa lama Mas Afnan di Jakarta ya? Iya, saya karantina di Jakarta 1 minggu kemarin di Wisma Atlet. Dan alhamdulillah di sana semua disediakan, makan disediakan, minum disediakan. Jadi aman. Oke, alhamdulillah. Ini apakah masih suara saya terdengar? Koneksi internetnya Terdengar? kurang bagus. Oh, ya, oke. Oke. Tapi meskipun harus karantina, menjalani karantina, Mas Afnan masih sempat, apakah masih ada waktu untuk jalan-jalan nih? Pastinya teman-teman, kalau misalnya mau kuliah ke luar negeri, selain mendapatkan banyak ilmu, banyak manfaat, pastinya juga ingin wisata budaya ya, jalan-jalan misalnya ke negara lain atau di sekitar Latvia. Masih ada waktu, Mas Afnan? Alhamdulillah waktu itu ada waktu sih, beberapa kali saya coba jalan-jalan bareng teman-teman. Dan karena di Eropa tuh saya kaget banget pesawatnya murah banget gitu loh, antar negara lah sebutannya gitu. Jadi ya saya menyempatkan untuk pergi ke beberapa negara. Oke, terima kasih sekali ini sharing pengalaman-pengalamannya. Masih ada pertanyaan nih Mas Afnan di chat. Kalau dari Mas Afnan sendiri, apa tantangan yang paling berkesan pada saat di Latvia? Tantangan yang paling berkesan karena dingin sih. Sebetulnya karena saya orangnya nggak suka dingin gitu. Itu di Latvia tuh kan kadang ketika saya nyampe itu kan cuman ya 10 gitu, terus habis itu 9, 8, jadi masih aman. Tapi ketika mulai November pertengahan itu udah mulai kayak -1, -2 gitu. Saya sebetulnya nggak kuat dingin gitu orangnya gitu. Itu sampai saya biasa jalan kaki ke kampus, saya akhirnya ya sudah saya naik tram aja gitu yang lebih hangat gitu, karena saya benar-benar nggak kuat untuk adaptasi dinginnya. Dan nggak enaknya adalah balik ke Indonesia kemarin di Wisma Atlet kepanasan, nauzubillah ya, karena nggak ada kipas gitu. Jadi ya itu tantangan terbesar saya sebetulnya karena dingin, dan saya nggak suka dingin. Ya, luar biasa sekali ya, apalagi tadi sampai -20 ya Mas Afnan di sana. Oke, ini kembali ke pertanyaan yang mungkin agak sedikit susah. Mas Afnan, mohon maaf, ini tadi kalau tidak salah di presentasinya Mas Afnan menyebutkan kalau agak susah kemarin mengurus visanya karena harus ke negara mana ya. Tadi bisa mungkin diinformasikan sedikit lebih detail berapa lama proses pengurusan visa setelah dinyatakan diterima, apa syarat-syaratnya seperti apa, kurang lebih nanti mungkin adik-adik teman-teman bisa mengecek, tapi paling enggak yang misalnya bisa disiapkan dari sekarang, dan kira-kira kalau memang susah seperti apa gitu, misalnya harus ke negara mana aja, seperti itu Mas Afnan. Ya. Jadi sebetulnya kan kalau pengurusan visa biasanya melalui VFS global ya, Mbak. Tapi kemarin karena ada permasalahan di Cina sedang ada badai, jadi saya pengurusannya itu kurang lebih sudah 3 bulan 3 bulan atau 2 bulan gitu. Dan jadi VSS tuh tidak terima sama sekali untuk pengurusan visa. Biasanya kita tinggal ngasih berkas gitu, berkas seperti formulir, fotokopi paspor, lalu habis itu student letter LOA, habis itu juga
beberapa berkas-berkas yang disediakan dari kampus lah, kayak asuransi dan lain sebagainya. Tapi kemarin ketika kami pengurusan ternyata VFS-nya itu tidak buka gitu untuk pengurusan ke Latvia, dan kami agak bingung karena kami harus menunggu, karena waktu itu PPKM diperpanjang, akhirnya kita berkoordinasi dengan ISMA, dan ISMA akhirnya berkoordinasi dengan pemerintah Latvia kalau nggak salah, lalu didapatkan bahwasannya kami pengurusannya ke Jepang. Jadi kami mengirim semua berkas-berkas kami, paspor, terus habis itu LOA, insurance, dan lain sebagainya ke Jepang. Gitu. Jadi diurus oleh kedutaan Jepang. Dan waktu itu nunggu lagi di kedutaan Jepang karena Cina tutup. Jadi hampir semua kawasan Asia Tenggara yang ingin menuju ke Latvia harus pengurusannya ke Jepang. Dan Jepang waktu itu lagi Olimpik, sedang ada perhelatan kayak olahraga internasional gitu. Jadi memang agak crowded waktu itu. Jadi kita hampir lama menunggunya waktu itu di Jepang. Ya, Masya Allah. Jadi begini ya teman-teman. Jadi setelah wawancara dengan banyak sekali penerima beasiswa ISMA 2021-2022 ini, saya merasa mereka adalah orang-orang yang benar-benar tangguh ya. Jadi ada yang tersedat-sedat dalam proses membuat visa, ada yang di sana terkena COVID. Jadi memang teman-teman yang lulus beasiswa ISMA ini adalah orang-orang yang sangat-sangat tangguh ya. Jadi siapkan tidak hanya tenaga pikiran, tapi juga harus secara fisik dan mental ya, bahwa teman-teman akan kuliah di luar negeri selama 1 semester ya. Oke. Selanjutnya apakah ada yang bertanya lagi? Oh, ini ada pertanyaan lagi. Ini sudah mau selesai, jadi mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Mas Afnan sudah kemana saja di Eropa? Share dong tips gimana mengatur waktu belajar dan mengatur waktu untuk jalan-jalan. Wah, ini kayaknya pertanyaan semua orang ya. Silahkan ya. Mas Afnan. Saya syukurnya adalah universitasnya hari Sabtu Minggu libur. Gitu, saya jalan-jalannya bisa Sabtu Minggu. Saya selalu berusaha untuk semua tugas-tugas itu selesai sebelum hari Sabtu. Jadi selama Sabtu dan Minggu saya nggak usah ngerjain apa-apa gitu. Jadi saya dan teman-teman saya, karena yang banyak jalan-jalan sebetulnya bukan mahasiswa pertukaran yang, maksudnya teman-teman saya yang Eropa gitu, tapi teman-teman saya yang dari Asia, dari Amerika gitu, saya lebih jalan-jalannya sama mereka. Jadi kita hari Sabtu dan Minggu tuh benar-benar nggak ngerjain tugas karena kita berusaha nyelesainnya di hari Jumat. Semuanya tuh dipentokin hari Jumat gitu. Mau nggak, jadi Sabtu Minggu tuh bisa jalan-jalan. Seperti itu. Jadi saran saya, teman-teman coba, ya jadi berat sih memang, tapi mau nggak mau kalau misalnya pengen jalan-jalan kan kita harus mengutamakan kuliah dulu dong, semua tugas-tugas kuliah diselesaikan, baru Sabtu Minggu jalan-jalan. Sabtu Minggu saya jalan-jalan, alhamdulillah saya itu kemarin kesempat karena yang paling dekat ke Estonia itu cuma sebelah gitu, saya ke Estonia, lalu ke Finland, habis itu juga ke Italia, ke Prancis, terus habis itu ke Belgium, terus habis itu ke Austria. Nah itu cuma 6 negara tapi sudah mewakili berbagai sudut yang ada di Eropa. Gitu. Masya Allah, memang nih lebih-lebihnya ya kalau betul. Daftar ISMA. Oke, Mas Afnan. Sebentar, saya masukkan kembali alamat YouTube yang tadi di-share oleh Mas Afnan, kemudian email Mas Afnan ke chat ya. Jika teman-teman ingin belajar bahasa, silahkan boleh menggunakan YouTube yang Mas Afnan share tadi, dan boleh konsultasi dengan penuh kesabaran karena Mas Afnan juga sedang menyelesaikan tugas akhirnya. Mas Afnan semester akhir ya? Iya, semester akhir. Karena Mas Afnan juga sedang menyelesaikan tugas akhirnya, dan tentunya Mas Afnan akan tetap membantu teman-teman untuk mengoreksi, ya, memberikan masukan-masukan untuk nanti IC-nya. Ini saya masukkan lagi ya. Silahkan disimpan baik-baik ya kertasnya. Oke, sebelum kita tutup acara pada pagi hari menjelang siang hari ini, apakah ada pertanyaan lagi? Mas Afnan, mohon bantuannya
memberikan mungkin saran ke teman-teman yang ikut pada sore hari ini, pada pagi hari ini. Namun sebelum ke sana mungkin saya tanyakan ke Bu Ida dulu ya, Mas Afnan, mungkin ada masukan-masukan dari Ibu Ida Puspita, Kepala Kantor Kerjasama Luar Negeri. Beliau sedang vaksin, saya tidak tahu apakah mungkin beliau Ya, makasih Mbak Nurun. Saya sudah selesai vaksin, sudah selesai observasi maksudnya. Nah, apa namanya? Saya nggak tahu masukan apa yang perlu saya sampaikan, yang kira-kira diperlukan. Karena saya tadi terlambat sekali masuk, jadi khawatir nanti overlap dengan yang sudah disampaikan sebelum-sebelumnya ya. Cuma mungkin saya berpesan pada beberapa orang nih yang hadir ya, sekitar 30-an ya, 30-an mahasiswa, 34 karena mungkin ada dari tim International Office untuk apa namanya? Kita nggak pernah tahu kita bisa atau enggak kalau nggak coba ya. Jadi saya berharap yang 30-an mahasiswa ini besok benar-benar karena sudah ikut ya beberapa kali sharing session dari dua yang lalu siapa Mas Arifin, terus satu lagi siapa ya? Oh Mas Anggito, kemudian yang sekarang Mas Afnan, berikutnya lagi nanti ada Mas Bagas. Itu sudah banyak dikasih strategi, tips dan sebagainya. Itu saya berharap sekali gitu tahun ini itu yang mendaftar tidak hanya sekedar 20-an ya kalau nggak salah waktu yang kita terima tahun 2021 itu pun yang lolos akhirnya hanya 4 dari 20-an itu. Kami berharap bahwa yang mendaftar tuh kalau bisa lebih dari 50. Nantinya lolos berapa kita nggak tahu, tapi kita semaksimal mungkin kita coba gitu ya. Apalagi ini persiapannya lebih lama dan juga lebih banyak informasi-informasi yang disampaikan gitu kepada kalian. Jadi saya menyemangati kalian untuk mendaftar ya di program ISMA ini. Ini satu-satunya beasiswa dari pemerintah Indonesia yang membiayai untuk keluar negeri program exchange. Kalau yang lain kan kalian sudah tahu ya, beasiswa S1, S2, S3 itu kan full time ya. Nah, ini exchange gitu. Jadi sebisa mungkin kalian manfaatkan ini. Zaman saya dulu waktu mahasiswa tidak ada gitu. Jadi zaman Mbak Nurun mahasiswa belum ada. Jadi kami ini kecepatan kuliah gitu. Nah, kalian manfaatkan fasilitas-fasilitas yang sangat banyak dari pemerintah pada saat ini. Kita nggak pernah tahu kebijakan ini sampai kapan. Kalau ternyata ini hanya beberapa saat saja, sayang kalau nggak dimanfaatkan gitu ya. Oke, itu yang tambahan dari saya Mbak Nurun. Dan juga untuk terkhusus Mas Afnan mohon bisa kontak saya secara pribadi ya, karena saya terus terang baru tahu kalau kamu sudah di Indonesia. Padahal kami harus lapor ke Dikti. Begitu ya, Mas Amnon, saya mohon bisa dikontak perjalanan pulangnya seperti apa, kapan sampai di Indonesia, dan seterusnya, karantinanya bagaimana, dan lain-lain. Begitu ya, Mas Afnan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Ida atas saran-sarannya, masukan-masukannya, dan bimbingannya kepada teman-teman yang akan mendaftar ISMA 2020. Pastinya ini akan sangat-sangat bermanfaat untuk adik-adik, untuk teman-teman ya. Oke, selanjutnya sebelum kita tutup acara pada pagi hari ini, Mas Afnan, mungkin ada saran atau mungkin tips-tips yang perlu dibagikan lagi kepada teman-teman. Mungkin kurang lebih sama seperti yang Bu Ida gitu. Kemarin kalau saya tidak memberanikan diri untuk mencoba, saya nggak pernah tahu bakal lolos gitu. Walaupun dengan segala keterbatasan yang kita miliki, selama kita punya niat yang kuat, keinginan yang kuat, tujuan yang jelas, pasti semua diberi jalan. Dan jangan lupa berdoa. Kemarin saya juga nggak nyangka banget gitu. Akhirnya salah satu keinginan saya gitu sebelum lulus ya setidaknya punyalah sekali pengalaman keluar negeri dan alhamdulillah bisa gitu dengan kesempatan ISMA. Dan saya bersyukur sekali gitu di tahun itu ada ISMA, di mana waktu itu semua lagi pandemi, kita nggak boleh kemana-mana, dan program ISMA muncul. Dan sekarang bagi teman-teman yang memiliki kesempatan lebih besar, saya harapkan teman-teman bisa ikut. Gitu. Karena kan kita nggak pernah tahu, kali aja kan lolos. Ya. Ya, terima kasih banyak Mas Afnan. Oke, saya berikan sedikit kesimpulan dari apa yang sudah kita bahas pada pagi hari sampai menjelang siang hari ini. Yang pertama, tips jitu untuk meraih beasiswa ISMA 2022 adalah yang pertama pastinya harus mendaftar ya. Daftar, jangan takut, jangan gentar, kalau bisa sebanyak-banyaknya mahasiswa UAD yang daftar.
begitu ya. Terus yang kedua adalah pilih universitas dan negara sesuai dengan passion masing-masing, sesuai dengan apa yang ketertarikan adik-adik, ketertarikan teman-teman, atau mungkin penelitian yang sedang dilakukan bersama dosen-dosennya di UAD ya. Terus yang kedua adalah siapkan berkas dari jauh-jauh hari. Jadi meskipun misalnya ada yang masih di room ini yang mau ikut 2023 misalnya, kalau bisa sudah mulai dari sekarang ikut latihan bahasa Inggris atau lihat nih syarat-syarat berkasnya apa. Jadi kalau misalnya 2022 yang daftar 50-60 orang, mungkin nanti 2023 yang dari UAD yang daftar bisa sampai 100 lebih ya. Terus yang ketiga adalah latihan setiap hari. Seperti yang Mas Afnan sebutkan tadi, bahwa yang namanya bahasa itu bukan sulap, bukan sihir, jadi tetap harus latihan setiap hari. Kuncinya itu adalah latihan setiap hari. Kalau teman-teman tidak punya waktu yang cukup panjang, maka lakukan tips seperti Mas Afnan, cukup 15 menit pada saat bangun tidur, siang hari, dan mungkin sebelum tidur. Ya, itu sudah jadi kalau totalkan menjadi 45 menit satu hari ya. Kemudian tips interview tadi dari Mas Afnan, kenali diri sendiri dulu, apa yang kita sukai, apa yang mau kita kerjakan. Kemudian jangan lupa baik di interview ataupun di IC itu tulis manfaat apa yang akan kita berikan dengan mengikuti program ini untuk diri sendiri dan untuk masyarakat di Indonesia. Kemudian kolaborasikan yang sudah dilakukan, rencana belajar teman-teman, dan bagaimana mengembangkannya nanti kalau sudah pulang di Indonesia. Dan jangan lupa kalau waktu interview katanya nih tadi, cari informasi sebanyak-banyaknya untuk menghindari pertanyaan-pertanyaan yang tidak diduga. Jadi cari informasi sebanyak-banyaknya. Mungkin ini nggak akan ditanya, jangan. Cari sebanyak-banyaknya karena kita tidak pernah tahu apa yang akan ditanyakan oleh interviewer ya. Oke, itu kira-kira kesimpulan pertemuan kita pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Mas Afnan selaku penerima beasiswa ISMA 2022. Terima kasih banyak kepada Ibu Ida Puspita, Kepala Kantor Kerjasama Luar Negeri Universitas Ahmad Dahlan. Terima kasih banyak kepada semua teman-teman yang sudah bersedia meluangkan waktu untuk hadir pada pagi hari ini. Jangan lupa kepoin terus Instagram, Facebook, dan semua media sosial kantor internasional untuk mendapatkan informasi terupdate tentang program ISMA dan program-program lainnya. Marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di Talk Series minggu depan. Terima kasih semua. Terima kasih Mas Afnan, terima kasih Bu Ida, terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Jangan lupa hadir minggu depan ya. Izin pamit ya Mbak. Assalamualaikum. Ya, terima kasih Afnan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Bu Ida, terima kasih teman-teman. Sampai ketemu lagi minggu depan. Terima kasih Mbak Nurul. Terima kasih Bu.